Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji Allah kita. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
senantiasa memperdulikan kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih. Kami tidak kuat tanpa Engkau ada dalam hidup kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isi dalam dunia ini. Kita bisa bersama-sama di sore hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Allah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau berikan kami waktu dan kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan Engkau memberikan waktu bagi kami juga untuk membaca dan mendengar firman Allah. Maka pada itu Bapa Allah, Roh Kudus Yesus Tuhan, mari berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba yang Tuhan siap menerima atau ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Karena kami percaya bahwa firman yang kami dengar adalah firman yang dapat menuntun hidup kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan ini Bapa. Walaupun di dalam keadaan situasi kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami, tapi hati kami percaya dan hati kami bersyukur bahwa firman Allah menunjukkan jalan kepastian di dalam setiap kebenaran firman Allah. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, kita akan di hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Allah yang kita selalu ingin supaya firman itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman Allah itu selalu memberikan cara, motivasi, dan memiliki suatu keyakinan yang pasti di dalam setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Maka pada itu saudara dalam kasih Tuhan, dimanapun engkau berada, baik dalam gereja maupun di luar gereja ini atau di rumah pun, hari ini saya mau katakan
kita orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, orang yang mau dengar firman Tuhan. Amin. Kedua itu, mari kita akan belajar kebenaran firman Allah. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 tentang bagaimana kehidupan murid-murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, di sini kita akan belajar. Maka daripada itu dengan baik apa yang dikatakan firman Allah. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 25, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku yang ada di tangan Yesus, aku belum percaya. Bayangkan saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita hitung-hitungan Yesus ada di muka bumi ini, Yesus bersama-sama dengan Thomas pada waktu itu, murid-murid itu pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus kira-kira 3,5 tahun saudara. Mereka ada bersama dengan Yesus. Nah, kenapa saudara? Murid-murid yang lain berkata, dia katakan begini, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Bayangkan saudara, murid-murid yang lain berkata, kami sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku belum percaya. Saudara dalam kasih Tuhan, 3,5 tahun Yesus ada bersama dengan murid-murid. Tapi Thomas lupa dengan Yesus. Sosok pribadinya seperti apa? Gaya Yesus seperti apa? Perkataan Yesus itu seperti apa? Dia lupa segalanya. Hari ini saudara, jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Saya mau katakan sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah diberkati oleh Tuhan, berkat sudah melimpah, baru kita lupa dengan Tuhan, saudara. Apalagi saudara, kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang ada di hari-hari ini, saudara, yang membuat kadang-kadang kita bimbang. Saudara dalam kasih Tuhan, saya mau katakan, jangan pernah melupakan Tuhan. Nah saudara dalam kasih Tuhan, bagaimana cara supaya kita tidak ragu dengan Tuhan, tidak melupakan Tuhan? Tema hari ini saudara, paku yang terlupakan. Bagaimana supaya kita tidak melupakan Tuhan? Yang pertama, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Suatu ajakan firman Allah kepada saya dan saudara dalam kehidupan ini, saudara. Kita yang hidup di bawah kolong langit ini tidak luput dengan suatu tantangan, pergumulan, masalah. Jangan kita lupakan Tuhan, tapi cari Tuhan. Apapun persoalan dalam hidup saya dan saudara, cari Tuhan. Firman Allah katakan dalam Yesaya 55 bagian ayat 6 bagian A, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan dengan cara apa? Kita mau cari Tuhan dengan cara kita beribadah.
Di dalam persekutuan itu ada berkat tersendiri. Ada berkat yang luar biasa di dalam ibadah itu, saudara. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, sore ini, saudara. Kita beribadah, kita mengagungkan Tuhan. Itu tandanya kita tidak mau melupakan Yesus. Kita mau cari Tuhan. Karena Tuhan sudah sungguh-sungguh dengan kita, kita juga harus sungguh-sungguh dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Yesaya berkata kepada bangsa Israel, cari Tuhan. Walaupun dalam keadaan kondisi apapun yang kita alami, hari ini saudara, kita sedang menghadapi pergumulan. Sejak tahun 2000 kita mengalami pandemi. Ekonomi digoyang, pendidikan, pelayanan, dan sebagainya. Saudara dalam kasih Tuhan, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Sebab kalau kita lupakan Tuhan, kita bisa berjalan di luar Tuhan. Tapi kalau kita selalu mencari Tuhan, kita selalu ada tinggal di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa. Nah, di dalam ibadah ini, kalau kita beribadah kepada Tuhan, saudara, maka berkat-berkat Allah akan terus dinyatakan di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Dan yang kedua, supaya kita tidak melupakan Tuhan, kita harus belajar berseru kepada Tuhan. Supaya kita tidak melupakan Tuhan, kita harus belajar di dalam kehidupan saya dan saudara untuk terus berseru kepada Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-3, dia katakan demikian. Dengan baik berserulah kepadaku. Ku di sini, ku besar, artinya kepada Allah. Maka Allah atau aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu, kepada saya dan saudara, hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini sudah berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawaban kepada saya dan saudara hal-hal yang besar. Bahkan pun dia katakan tidak terpahami. Bayangkan saudara, janji Tuhan kepada saya dan saudara. Walaupun di tengah-tengah suatu krisis ekonomi atau suatu krisis kesehatan, keadaan dunia yang sedang digoncangkan dengan adanya pandemi, ada varian baru, saudara, firman Allah katakan, jangan lupakan Tuhan, tapi cari Dia dengan cara berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan Dia tidak akan melupakan saya dan saudara. Tapi Dia akan memberikan jawaban di dalam setiap seruan kita. Hal-hal yang besar pun Dia katakan akan kuberikan kepada saya dan saudara. Walaupun yang lain pun kita tidak pahami, Dia akan sediakan. Nah, itulah Tuhan kita. Maka daripada itu, saudara, jangan kita jadi seperti Thomas. Nanti dilihat bagi percaya. Tapi kita bersyukur. Kita belum lihat pribadinya Yesus sesungguhnya, tapi kita percaya. Kita selalu berseru kepada Tuhan.
Dia berkata, aku akan memberikan jawaban di dalam setiap seruan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, sungguh bangga kita punya Allah yang mampu memberikan jawaban di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Di sore hari ini, saudara, kita bersyukur, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang maha mengerti dan maha peduli di dalam setiap seruan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, dalam kasih Tuhan, ada banyak orang percaya kepada Yesus, tapi percayanya itu meragukan, diragukan dan meragukan. Tetapi kita Salomo berkata kepada gereja Tuhan, atau di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo, Amsal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat, dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, di sini kita harus belajar sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Firman Allah mengajar kepada saya dan saudara supaya kita tidak melupakan Yesus. Kita harus percaya sungguh, percaya kepada Dia yang sudah menolong saya dan saudara, supaya saudara dalam kasih Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik. Sebab banyak orang mengikuti keinginan dagingnya, maunya dia yang jadi. Firman Allah katakan, ada orang yang menyangkanya jalan lurus itu baik adanya, tapi firman Allah katakan di ujungnya itu ada jurang yang sedang menanti. Makanya firman Allah katakan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi biarlah saudara, kita selalu memohon hikmat pengetahuan dari Tuhan sendiri, agar supaya firman Allah yang kita baca dan kita dengar akan menuntun hidup saya dan saudara menjadi manusia yang dapat memiliki jalan yang terbaik. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, siapakah jalan lurus itu yang dimaksud oleh firman Allah? Dialah Yesus yang mampu menjamin satu kehidupan di dalam pribadi saya dan saudara. Perhatikan di dalam kitab Mazmur 31 ayat yang ke-14. Di sana dalam kitab ini saudara berkata, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Daud berkata, ada banyak orang yang merencanakan untuk mencabut nyawanya, sepakat untuk membinasakan Daud. Tetapi Daud tidak takut. Daud tetap percaya bahwa Yesus yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang adil, Tuhan maha penolong, Tuhan maha pengasih dalam hidupnya. Dan tidak ada satupun manusia yang di bawah kolong langit ini tanpa
Tuhan, dia mati. Tidak ada. Kecuali Tuhan izinkan dia mati dibunuh, ya baru mati dibunuh. Tapi tanpa seizin Tuhan, manusia merencanakan, tapi yang berkehendak adalah Tuhan. Maka pada itu saudara, mari di sore hari ini kita harus belajar. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 di sana katakan, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian saya dan saudara. Tetapi marilah kita terus berdoa, memohon kasih karunia hikmat pengetahuan akan budi dalam hidup saya dan saudara, dan kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menunjukkan jalan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Siapapun dia, mau pengusaha dia, mau pemerintah dia, mau hamba Tuhan pun, mari firman Tuhan katakan jangan bersandar kepada pengertian, tapi mari kita belajar mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mampu membela hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, di sore hari ini kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah siang dan malam, yang pernah menciptakan langit dan bumi serta segala isi dalam bumi ini, terlebih pribadi saya dan saudara, Dia Allah yang maha pengerti dan Allah maha peduli. Walaupun kadang-kadang kita melupakan Dia, tapi Dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Makanya sore hari ini saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Jangan kita jadi seperti Thomas. Jangan jadi seperti Thomas. Saya belum percaya. Saya tidak akan percaya sebelum aku menyentuh bekas paku yang ada di tangannya. Bekas paku boleh kau lupa, tapi ingat Yesus, jangan kau pernah lupa. Selama hidupmu di bawah kolong langit ini, saudara, Tuhan sudah menolong sejak kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Yohanes 10 ayat ke-27 sampai 28 dia berkata demikian. Yohanes 10 ayat yang terakhir dia berkata demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku mendengar. Kita punya telinga untuk mendengar, amin? Domba-domba itu kita, saya dan saudara. Kenapa firman Tuhan katakan domba-domba? Tapi di sini kita bersyukur, kita diajar karena domba-domba itu adalah salah satu binatang yang pada zaman perjanjian lama dipakai untuk korban penebus dosa, penebus kesalahan. Artinya saudara, berarti kita Tuhan ajarkan menjadi domba-domba karena kita akan menjadi satu pribadi yang dapat mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup ini. Makanya kita disebut domba-domba. Domba-domba itu suka mendengar dan melakukan. Amin. Domba-domba itu saudara suka mendengar dan melakukan. Kita tidak jadi seperti kambing-kambing, mendengar tapi tidak melakukan.
kita diajarkan oleh firman Allah mendengar dan mengikuti, berarti melakukan firman Allah. Ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka darinya. Nah, ini janji Tuhan. Kalau kita tidak pernah melupakan Tuhan, kalau kita tidak melupakan Dia, saudara, firman Allah katakan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka darinya. Tuhan memberikan suatu kehidupan yang kekal, yang tidak diciptakan oleh manusia di bawah kolong langit ini. Kehidupan yang kekal itu yang dibuat oleh Allah sendiri, yang tidak bisa dirusak oleh manusia siapapun, yang tidak bisa diambil oleh manusia siapapun. Itu janji Tuhan bagi dia yang tidak melupakan Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kepada saya dan saudara bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal. Maka daripada itu, saudara, jangan kita mudah melupakan Yesus seperti kita melupakan batu yang ada. Jangan kita pernah melupakan Yesus sebagai Tuhan penolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita pernah melupakan Yesus yang sudah menebus hidup saya dan saudara. Tetapi marilah kita senantiasa merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Hari ini, besok, dan seterusnya kita terus ingat Yesus, agar supaya janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang kekal, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah datang kepada kami, yang datang, yang mendengar, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang mendengar firman Tuhan ini, saudara, yang mengalami kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit, dalam nama Yesus, Engkau sumber jawaban yang pasti, yang mampu menolong dan memberkati semua umat-Mu, yang mampu memberikan jaminan di dalam setiap orang yang percaya, di dalam setiap orang yang tidak pernah melupakan Engkau, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena Engkau baik dan terlalu baik. Bapa, pulihkan semuanya, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Sulawesi Tenggara, agar supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.